Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Utin Aisyah akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang maupun jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Jadi, suatu rangkaian kegiatan aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait siklus pendapatan ini terjadi terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Siklus pendapatan. Yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasi penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Yang keenam, memposting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan yang kedelapan atau terakhir, mengamankan kas sampai didepositokan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Namera. Selanjutnya yaitu konsep siklus pendapatan. Yang pertama ada sell order process, yaitu penerimaan dan pemesanan order baru dari konsumer dan pengemasan pesanan serta pengiriman barang ke konsumer. Yang kedua yaitu ada cash received process, yaitu transaksi kredit yang muncul di account receivable atau pembayaran yang dilakukan pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada sell return procedure, yaitu bagian dari siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan akan dikembalikan oleh konsumer. Sales order process, penerimaan pesanan dari konsumen, kemudian pesanan tersebut dikemas, setelah itu pengiriman pesanan ke konsumen. Selanjutnya ada cash receipt process, yaitu bagian penjualan untuk mencatat pesanan dari pelanggan. Kemudian bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang pesanan pelanggan. Dan bagian kredit untuk memeriksa batas pelanggan supaya perusahaan tidak mengalami piutang yang tidak dapat tertagih. Jika semuanya telah oke, maka perusahaan akan mengirim barang ke pelanggan serta tagihannya. Perusahaan salah dalam mengirim barang pesanan konsumen. Barang yang diterima pelanggan dalam keadaan rusak atau cacat dari pabrik atau gudang. Barang yang diterima perusahaan ketika pengiriman mengalami keterlambatan atau rusak, dan kemudian pengiriman pesanan itu mengalami kendala sehingga pelanggan menolak untuk menerima barang pesanannya tuh kembali. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang siklus pendapatan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rahim. Aktivitas siklus pendapatan. Yang pertama, penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, penagihan kepada pelanggan. Dan yang keempat, penerimaan kas dan pembeli. Aktivitas bisnis yang ada di siklus pendapatan yang berbasis komputer. Yang pertama, penagihan pesanan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang. Yang ketiga, penagihan atau pembuatan faktur penjualan. Dan yang keempat, pengiriman kas.
Yang pertama, penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, penagihan kepada pelanggan. Dan yang keempat, penerimaan kas dan pembeli. Baik, selanjutnya dokumen dan catatan dilaporkan terkait di dalam siklus pendapatan. Jenis transaksinya, yang pertama penjualan kredit, yang kedua penjualan tunai, yang ketiga return penjualan, yang keempat penghapusan piutang. Adapun dokumen yang terkait di dalam siklus pendapatan, yang pertama order penjualan, yang kedua nota penjualan, yang ketiga bukti kas masuk, yang keempat memo kredit, yang terakhir atau yang kelima memo analisis umur piutang di jurnal voucher. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengolahan transaksi siklus pendapatan. Di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu menggunakan sistem manual dan menggunakan sistem komputer. Yang dimaksud dengan menggunakan sistem manual adalah 1. Prosedur penjualan kredit, 2. Prosedur penerimaan kas dari pelunasan hutang, 3. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Kemudian menggunakan sistem komputer, 1. Prosedur pemesanan barang, 2. Prosedur pengiriman barang, 3. Prosedur penagihan, dan yang terakhir adalah penerimaan kas. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim, kelas 4C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya dalam ketiga siklus, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Yang pertama, siklus pendapatan, yaitu siklus prosedur pendapatan yang dimulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, sampai dengan penerimaan kas, di mana barang atau jasa yang dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Dalam kata lain, ini juga disebut dengan penjualan secara kredit. Yang kedua, siklus pengeluaran kas. Ini merupakan prosedur pengeluaran kas mulai dari proses pembelian sampai ke proses pembayaran, di mana perusahaan ini membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Dalam kata lain, ini juga disebut penjualan secara kredit. Yang ketiga, siklus konversi. Siklus konversi merupakan proses produksi mulai dari bahan baku mentah sampai ke barang baku siap jadi, di mana bahan baku ini ditransformasikan menjadi bahan jadi. Seperti contohnya itu karet. Awalnya karet itu tidak bernilai guna atau tidak mempunyai nilai produksi yang tinggi. Setelah diproduksi, setelah diolah dan didistribusi oleh perusahaan, sehingga karet ini berubah menjadi ban mobil, ban motor, dan ban sepeda. Ini dengan begitu nilai barang
yang awalnya tadi tidak begitu dikenal orang menjadi terkenal karena proses transformasi. Jadi dari barang siap pakai dari bahan siap pakai sampai ke bahan mentah. Jadi mempunyai nilai ekonomis yang tersendiri, yaitu ada nilai jual tersendiri. Dari awalnya karet yang cuma mungkin penjualannya cuma 5.000 per kilo, sehingga setelah diproduksi dia ini menjadi sebuah ban yang mempunyai nilai jual yang sangat-sangat tinggi, sehingga proses ini disebut dengan transformasi dari bahan mentah sampai ke bahan baku siap jadi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 3 siklus. Yang pertama itu ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Kemudian siklus pengeluaran ini mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu yang pertama itu pemesanan barang dan jasa atau ordering materials, supplies and service. Kemudian penerimaan barang dan jasa, receiving supplier invoice. Kemudian penyetujuan faktur dan pemasok, yaitu approve supply invoice, dan pembayaran atau cash disbursement dan Romney and Steinberg. Kemudian tentang siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Di siklus pengeluaran ini mencakup 4 aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa atau ordering material, supplies and service. Kemudian penerimaan barang dan jasa, receiving supplies invoice. Kemudian penyetujuan dari pemasok atau approve supply invoice, dan pembayaran cash disbursement. Kemudian ada siklus konversi. Jadi siklus konversi ini adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Kemudian review terhadap model produksi batch tradisional ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu ada merencanakan dan mengontrol produksi. Yang kedua, melaksanakan pengerjaan produksi. Dan yang ketiga, menjaga atau mempertahankan kontrol inventory atau persediaan. Dan yang terakhir, melaksanakan pengerjaan akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Muniroh. Saya dari kelas akuntansi syariah 4C dengan nomor NIM 11916043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya pada materi siklus pendapatan, pengeluaran, dan siklus konversi. Siklus pendapatan adalah serangkaian bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerima pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut.
Siklus pendapatan dibagi menjadi 2 subsistem, yaitu subsistem pemrosesan pesanan penjualan dan subsistem penerimaan tunai. Siklus ini juga membahas siklus pendapatan pada perusahaan dagang dan dikhususkan pada bidang 1. Fungsi departemen pada siklus pendapatan dan alur informasi transaksi yang menghubungkannya. 2. Dokumen, jurnal dan rekening yang menyediakan jejak audit, meningkatkan pemeliharaan catatan historis, mendukung pengambilan keputusan dan mendukung laporan keuangan, serta mengungkapkan risiko pada siklus pendapatan dan teknik pengawasan yang dapat mengurangi risiko tersebut. Siklus konversi adalah proses mengubah semua sumber daya input, seperti bahan mentah, tenaga kerja, pengeluaran-pengeluaran tambahan seperti listrik, air, sewa gedung, dan pajak, menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Siklus konversi secara konsep pasti ada di semua organisasi, baik organisasi yang tergolong dalam industri jasa atau industri retail. Namun, demikian yang paling terlihat jelas adalah dalam industri manufaktur. Dimulai dengan review terhadap model produksi batch tradisional yang terdiri dari 4 proses dasar, yaitu 1. Merencanakan dan mengontrol produksi. 2. Melaksanakan pekerjaan produksi. 3. Menjaga atau mempertahankan kontrol inventory atau persediaan. Dan yang terakhir, melaksanakan pengerjaan akuntansi biaya. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termaksud mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, penyiapan order, pembelian penerimaan kiriman barang, dan mencatat persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utin Aisyah dengan NIM 11916098. Yang pertama, saya akan menjelaskan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan informasi yang terkait dan terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan yang dimulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan biaya kas. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang telah ditentukan atau sesuai agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang ditargetkan sebelumnya. 3 konsep dalam siklus pendapatan. Yang pertama yaitu pemrosesan pesanan penjualan. Yang kedua, prosedur return penjualan, dan yang ketiga, proses penerimaan kas. Selanjutnya, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang maupun jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang perlu dibeli, kegiatan pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran kepada pemasok. Sebagian besar input ke siklus pengeluaran berasal dari siklus penjualan, di mana persyaratan pembelian didorong oleh volume
dan jenis pesanan dari pelanggan. Yang ketiga, selanjutnya itu siklus konversi. Siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Tujuannya adalah untuk mencermati lingkungan manufaktur yang selalu berubah pada dunia bisnis modern dan untuk menunjukkan bagaimana menyerukan perubahan dari bentuk-bentuk tradisional ke organisasi bisnis yang lebih modern dan berbagai aktivitas menuju ke cara menjalankan bisnis yang berkelas di dunia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan ulasan saya tentang siklus konversi. Siklus konversi adalah siklus yang pemrosesan bahan baku atau surplus menjadi produk jadi atau barang atau jasa yang sudah jadi. Siklus konversi adalah tempat perusahaan mengubah sumber daya input ke dalam berbagai produk dan jasa yang dapat dipasarkan. Tujuan utamanya siklus pengeluaran yaitu adalah untuk menekankan pada lingkungan produksi yang sering berubah dalam dunia bisnis, untuk menunjukkan bagaimana hal tersebut membutuhkan pergeseran dan berbagai bentuk tradisional perusahaan aktivitasnya dengan cara menjalankan bisnis yang berkelas dunia. Laporan yang dihasilkan dari siklus konversi, yang pertama laporan status persediaan, yang kedua laporan per jenis persediaan, ada yang ketiga pemesanan kembali, dan yang keempat hasil perhitungan fisik. Menurutnya fisik itu nyata. Baik, selanjutnya saya akan memberikan ulasan tentang materi dari siklus pengeluaran. Menurut saya siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data atau pemrosesan informasi yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa yang sudah dibeli. Siklus akuntansi yang berhubungan dengan siklus pengeluaran yaitu transaksi pembelian, transaksi penerimaan barang, transaksi pencatatan utang, dan transaksi pelunasan piutang. Alur siklus dari pengeluaran, yang pertama siklus pendapatan, siklus produksi, dan yang ketiga siklus buku besar dan pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dari kelompok 5. Di sini saya akan memberikan ulasan saya tentang siklus pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari siklus pendapatan menurut saya. Siklus pendapatan adalah serangkaian bisnis kegiatan yang terkait secara berulang, dan kegiatan pengolahan informasinya itu penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan atas penyerahan barang dan jasa tersebut. Tujuan dari siklus pendapatan yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa apakah masih layak atau kredit. Yang ketiga, mengirim produk atau jasa sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Yang keempat, mencatat dan mengklasifikasikan penerima kas dengan cepat. Yang kelima, melakukan penagihan dengan tepat waktu atau sesuai yang telah ditentukan. Yang keenam, posting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. Yang ketujuh, mengamankan produk sampai barang terkirim atau terkirim kepada pelanggan.